Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, seorang nabi yang dikenal karena kesabaran, ketaatan, dan kisahnya yang rela disembelih demi menuruti perintah Allah. Ia adalah leluhur Nabi Muhammad SAW dan berperan dalam membangun kembali Ka'bah serta mencetuskan syariat haji. Nabi Ismail alaihissalam lahir saat Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun. Ia adalah anak pertama dari istri kedua yang bernama Hajar. Tidak lama setelah lahir, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke padang pasir Gersan di Mekkah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat masih bayi, Ismail dan ibunya ditinggalkan Nabi Ibrahim di lembah tandus Mekkah. Ismail kecil menangis kehausan. Hajar berlari antara bukit Safa dan Marwah. Kemudian memunculkan mata air yang dinamakan air Zam-Zam dari hentakan kaki Ismail. Saat dewasa, Ibrahim mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail dengan keteguhan iman. Nabi Ismail menerima permintaan tersebut dengan ikhlas. Nabi Ibrahim dan Ismail segera melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketakwaan dan sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Kemudian Allah ganti dengan seekor domba jantan dari surga. Peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Raya Idul Adha. Setelah itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun ulang Ka'bah dan menetapkan Mekkah sebagai pusat ibadah haji. Nabi Ismail wafat di Mekkah pada usia 173 tahun dan dimakamkan di samping makam ibunya di Hijr. Ia memiliki 12 anak laki-laki dan seorang perempuan. Dari keturunannya lahir bangsa Arab dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dan Rahil, keturunan Nabi Ibrahim, yang dikenal karena ketampanan dan kemampuan menakwilkan mimpi. Ia lahir di Paddan Aram, Harun, Turki, dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya ke Mesir, lalu menjadi menteri pangan Mesir. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai Ahsanul Qasas, kisah terbaik. Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub, adalah nabi yang dikaruniai ketampanan dan kecerdasan, termasuk kemampuan menafsirkan mimpi. Karena iri, saudara-saudaranya membuangnya ke sumur, namun ia diselamatkan, dijual ke Mesir, difitnah hingga dipenjara. Berkat kemampuannya menafsirkan mimpi raja, ia dibebaskan dan diangkat menjadi menteri ekonomi yang sukses. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan sifat-sifat mulia yang patut diteladani, terutama kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian, memaafkan kesalahan saudara meskipun memiliki kekuasaan untuk membalas, menjaga kehormatan diri dari godaan maksiat, serta integritas dan keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi sesulit apapun. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang disebut sebagai Ahsanul Qasas, kisah terbaik, mengajarkan kesabaran tingkat tinggi, keteguhan menjaga kehormatan, kekuatan memaafkan, dan pentingnya berprasangka baik terhadap skenario Allah. Hikmah utamanya adalah kesulitan yang tampak pahit justru menjadi jalan menuju kemuliaan jika dihadapi dengan takwa dan tawakal. Kesimpulan utama kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwa kesabaran, integritas, dan ketakwaan yang teguh dalam menghadapi ujian akan berbuah kemuliaan dan keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Kisah ini menegaskan bahwa skenario Allah adalah yang terbaik, mengajarkan pemaafan, serta menunjukkan pentingnya menjaga diri dari maksiat. Kisah Nabi Daud alaihissalam, raja yang pemberani. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi dan raja Bani Israel yang beriman. Keturunan ke-12 Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ishak alaihissalam dan ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam terkenal karena mengalahkan Jalut dengan ketapel saat remaja. Beliau memimpin dengan adil, menerima kitab Zabur, serta karuniai mukjizat suara merdu, melunakkan besi, dan memahami bahasa burung. Nabi Daud alaihissalam memiliki keistimewaan luar biasa dengan nabi dan raja yang taat. Dianugerahi kitab Zabur, serta mukjizat fisik berupa kemampuan melunakkan besi dengan tangan kosong.
Beliau juga dikaruniai suara sangat merdu saat bertasbih yang membuat gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Nabi Daud alaihissalam wafat secara mendadak pada usia 70 tahun sekitar 970 Masehi di Palestina setelah memimpin Bani Israel. Kematiannya ditandai dengan kedatangan malaikat maut saat beliau sedang turun dari Mi'raj dan beliau wafat dalam keadaan bersujud, diiringi suasana duka mendalam dan perlindungan dari panas matahari oleh burung-burung. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang mewarisi tahta kerajaan Bani Israel. Beliau dikenal sebagai nabi sekaligus raja terkaya dan terkuat yang pernah ada. Keistimewaan utama, mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa hewan, memerintah golongan jin, serta mengendalikan angin sebagai sarana transportasi. Adapun kebijaksanaan, ia memiliki kecerdasan luar biasa dalam memutus perkara hukum dan memimpin rakyatnya dengan adil. Dakwah. Adapun dakwah dari Nabi Sulaiman, ia berhasil mengajak Ratu Bilqis dan rakyat negeri Sabah untuk meninggalkan penyembahan matahari dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan. Meskipun memiliki kekuasaan mutlak dan kekayaan melimpah, Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Beliau selalu menegaskan bahwa seluruh kehebatannya hanyalah titipan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sejauh mana hambanya bersyukur. Wafatnya. Beliau Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dalam posisi berdiri bersandar pada tongkatnya. Rahasia wafatnya beliau baru terungkap setelah rayap memakan tongkat tersebut hingga patah, yang sekaligus menjadi pelajaran bahwa makhluk gaib seperti jin tidak mengetahui hal yang gaib. Itulah biografi dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat kita gapai. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi masa kecil. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini menjadi tanda masa depan yang mulia. Dikhianati oleh saudara-saudaranya. Karena iri, saudara-saudaranya melempar Yusuf ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Yusuf ditemukan oleh pedagang dan dijual di Mesir kepada pejabat tinggi. Godaan dan fitnah. Ia digoda oleh istri majikannya, tetapi menolak. Akibatnya ia difitnah dan dimasukkan ke penjara. Menafsirkan mimpi di penjara. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi para tahanan dengan tepat, hingga akhirnya dikenal oleh sang raja Mesir. Menjadi pejabat Mesir. Setelah menafsirkan mimpi raja tentang masa penceklik, Yusuf diangkat menjadi pejabat yang mengatur persediaan pangan. Kembali dengan keluarganya. Saat terjadi kelaparan, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Yusuf akhirnya mengungkapkan jati dirinya dan memaafkan mereka. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan teladan dalam kesabaran, kejujuran, dan keteguhan iman. Kisahnya mengajarkan bahwa setiap ujian pasti memiliki hikmah dan akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Kisah ini juga diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran berharga bagi umat manusia. Jungle.